saudara, saat ini kita memasuki Pentakosta ketiga. Ya, Pentakosta ketiga itu apa sih? Yaitu pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama. Pada waktu murid-murid Yesus berkumpul 150 orang di atas loteng, saudara. Ini hanya sebatas jargon, saudara. Ya, kami gereja GBI Gatot Subroto percaya bahwa ini adalah Pentakosta ketiga. Tapi mungkin di luar sana kata-katanya bisa berbeda, saudara. It's okay, it's just jargon, saudara ya. Tapi yang paling penting satu hal, bahwa pada Pentakosta ketiga ini, saudara, Roh Kudus yang tercurah itu tidak hanya kepada orang tua, tapi akan dipakailah generasi Yeremia. Yeremia ketika dipanggil Tuhan umurnya 23 tahun, saudara. Saudara di sini siapa yang umurnya di bawah 30? Boleh angkat tangan? Wow. Saudara lihat ya, saudara akan dipakai Tuhan. Ya, saudara akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, saudara. Bukan orang tua berarti nggak dipakai Tuhan, orang tua juga akan dipakai Tuhan. Karena Tuhan akan memakai saat ini lintas generasi, saudara. Ya, saudara anak-anak muda punya semangat dan inilah yang akan dipakai Tuhan. Saudara, ya, bulan ini kita akan memasuki bulan yang baru, saudara. Kita akan ada tema yang baru yaitu kemenangan di dalam Kristus. Saudara, kita masih ada di dalam tema tahun ini, tahun 2023, Rise Up and Be Victorious. Mari sama-sama yuk, saudara, kita imani tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Ayo saudara, kita ungkapkan bersama-sama. Tahun 2023. Tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Sekali lagi saudara, tahun 2023. Tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Haleluya, terjadilah dalam hidup saudara. Ya saudara, bagi saudara yang percaya, saudara bisa bangkit tahun ini. Tidak peduli saudara memulainya pada bulan Januari. Pak berat tahun ini Pak, Februari juga berat, Maret juga belum kelihatan Pak pertolongan Tuhan. Gak masalah saudara. Imani janji itu saudara pegang, saudara imani dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kita tahu bukan berarti kalau Tuhan berjanji tidak ada masalah, tidak ada problema. Banyak orang berkata begini saudara, Pak saya berjanji, saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. Kenapa masalah yang datang? Lucu kan? Kita minta kekuatan tapi kenapa masalah yang datang? Saudara, kalau nggak ada masalah saudara nggak mungkin jadi kuat. Kalau orang badannya keker saudara bisa mengangkat barbel 40 kilo. Nggak mungkin ketika dia masuk ke gym tiba-tiba dia bisa mengangkat barbel 40 kilo saudara, mustahil. Pasti pertama-tama diangkat apa? Masalah satu yang kecil dulu saudara, barbelnya 5 kilo. Kemudian dikasihin 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo. Nggak mungkin saudara tiba-tiba jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tanpa adanya masalah, tanpa adanya pencobaan. Saudara bilang, Tuhan berikan aku pasangan hidup yang baik. Pasangan hidup yang setia, aku mau setia loh Tuhan. Saudara dikasih pasangan hidup yang mungkin yang awal-awalnya saudara, mungkin dia nggak terlalu setia. Dia suka ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Supaya saudara bisa belajar setia sama Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita minta sama Tuhan sebenarnya Tuhan sudah jawab. Cuma kita nggak percaya saudara. Apa yang kita minta kadang-kadang kita pikir ini kebalikan dari yang saya minta. Padahal Tuhan ingin melatih hidup kita. Wow, saya percaya kita semua percaya Yesus saudara. Walaupun mungkin di sini mungkin baru mau percaya Yesus, nggak ada masalah saudara sekalian. Karena hari-hari ini banyak sekali penyesatan. Saya mau katakan saudara, ya banyak sekali penyesatan. Kenapa minggu lalu saya undang Pak Bambang kemari. Tujuannya bukan apa-apa saudara, tujuannya adalah kita diperlengkapi. Supaya kita juga semakin memiliki pengetahuan yang lebih mendalam saudara. Jangan sampai ketika orang menyesatkan dari luar kita nggak bisa jawab apa-apa. Dan pikiran kita blank. Saudara pernah menonton nggak Da Vinci Code? Pertama kali ketika Da Vinci Code, film Da Vinci Code keluar saudara, banyak orang loh saudara bertanya-tanya. Benarkah Yesus memiliki istri? Benarkah Yesus memiliki anak? Bahkan anaknya itu di-preserve sampai dengan sekarang saudara. Itu cerita Da Vinci Code. Jadi nggak heran saudara kalau orang Kristen yang baru mula-mula pasti terombang-ambing. Nggak mungkin dong, nggak mungkin kalau nggak ada api ada asap. Pasti ini ceritanya ada kebenarannya. Si Da Vinci ini pasti benar. Da Vinci itu hidup pada tahun berapa saudara? Yesus hidup pada tahun berapa? Ketika dia melukis Yesus pada tahun berapa saudara? Sedangkan Yesus hidupnya tahun berapa? Pasti itu ada jeda yang cukup panjang. Yang nggak mungkin bisa diisi oleh Leonardo da Vinci saudara. Oleh karena itu saya percaya itu adalah cerita fiktif. Ya, banyak sekali saudara, orang-orang mungkin yang goyang imannya kok bisa begitu ya, kok bisa begini, namanya cerita novel saudara. Ya, orang tuh bisa aja mengubah-ubah mengubah narasi saudara. Bahkan ya, saya dengar juga dari Pak Bambang saudara sekalian, National Geographic yang hari-hari ini bicara banyak mengenai arkeologi Kristen saudara sekalian. Banyak sekali narasumbernya itu narasumber yang gak benar. Narasumber yang memang mereka itu penipu saudara. Oleh karena itu kalau nggak ditipu saudara, kalau nggak ada hal-hal yang bombastis,
Itu nggak akan menarik National Geographic, betul saudara? Tidak ada yang menarik, segala sesuatu kalau mau jadi program TV harus menarik. Pertama harus kontroversi. Saudara lihat, sekarang berita-berita di Facebook, di YouTube, di manapun kalau nggak kontroversi kurang menarik. Si ini cerai lah, si ini selingkuh lagi lah. Coba saudara yang like, yang view berapa banyak. Jutaan orang. Kemarin beberapa waktu bicara mengenai kenapa U20 gagal dilakukan di Indonesia. Ya kan saudara, itu kan jadi topik yang hangat, kontroversi. Sekali itu timbul, waduh yang view juga banyak saudara. Yang nonton juga banyak. Yang membahas juga banyak. Yang pro juga banyak, yang kontra juga lebih banyak lagi saudara. Ya, saudara, ini semua kontroversi di dalam kehidupan kita. Tapi yang penting adalah saudara jangan bimbang. Saudara jangan goyang imannya. Ini semua pasti akan terjadi akhir-akhir ini. Hanya ada dua orang yang akan tetap bertahan saudara. Pertama, orang yang tetap percaya sama Yesus. Kedua, orang yang tidak lagi percaya Yesus. Intinya cuma dua saudara, gak ada yang abu-abu. Aku setengah, aku setengah. Karena Tuhan itu akan memuntahkan orang yang setengah-setengah saudara. Saudara harus firm. Saudara mau percaya atau saudara tidak percaya. Saudara harus firm. Karena kenapa? Orang yang setengah-setengah tetap dimuntahkan. Orang yang setengah-setengah suam-suam kuku itu sama saja dengan tidak percaya bagi Tuhan Yesus. Cuma orang yang firm, yang percaya penuh, itulah yang akan masuk surga saudara. Tapi yang setengah-setengah nih, dia gak jahat, dia gak baik, itu akan dimuntahkan saudara. Wahyu berkata demikian. Oleh karena itu kita harus menetapkan saat ini. Kalau kita mau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar. Jadilah orang Kristen yang firm, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran. Caranya gimana? Kita belajar. Baca Alkitab saudara sekalian. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang di luar sana. Jangan mau dibohongi ayat-ayat Alkitab yang gak benar. Banyak sekali hari-hari ini saudara sekalian bicara hanya berkat, bicara cuma hanya motivasi saudara. Saudara kalau mau belajar motivasi, James Gue lebih baik. Daripada saudara dengar khotbah. Betul gak saudara? Banyak yang lebih baik. Mungkin siapa ada cewek satu Mariana saudara, seorang motivator. Juga lebih baik. Mungkin lebih seru saudara daripada saudara baca firman. Jadi saudara kalau kita ke gereja hari Minggu, ingat baik-baik kita mau dengar firman. Kita bukan nyari pendeta yang jago motivator. Ya kita bukan cari pendeta yang mungkin banyak cerita, banyak sekali ilustrasi saudara. Kita mau dengar firman apa yang tercantum di dalam Alkitab. Walaupun saat itu kita nggak ngerti. Saya yakin saudara banyak kemarin mungkin minggu lalu ketika Pak Bambang ngomong nggak banyak yang ngerti. It's okay. Pelan-pelan saudara. Karena kita mau belajar itu nggak bisa langsung jadi anak pintar. Betul saudara? Saudara tiba-tiba mau lulus kuliah. Nggak mungkin saudara tanpa melewati kelas SD, SMP, SMA. Tiba-tiba langsung jadi kuliah nggak mungkin saudara. Walaupun kau jenius saudara, tetap harus melewati elementary school, junior high school, mungkin waktunya lebih pendek, yes. Tapi kamu tetap harus lewati itu. Nggak mungkin seorang anak jenius tiba-tiba langsung kuliah, enggak saudara. Semua anak jenius pun yang kita lihat saat ini, seperti Albert Einstein, dia juga melalui saudara. Melalui elementary, mungkin waktunya lebih pendek dibandingkan dengan kita. It's okay, tapi mereka harus melalui semua itu. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita mau kenal Tuhan lebih dekat lagi, baca Alkitab. Baca firman Tuhan, ini nggak mungkin bohong saudara. Ya, saudara nggak mungkin bohong. Karena kita percaya akan Alkitab kita. Kalau mungkin orang lain di luar nggak percaya, is okay. Karena kenapa? Karena setiap orang punya keyakinan dan belief masing-masing. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya Alkitab kita. Murni 100%. Karena apa saudara? Alkitab kita ini sejarahnya paling panjang. Dan buktinya paling banyak. Bahkan sampai dari tahun 100 tahun saudara, tahun 120-an saudara, masih ada saudara manuskripnya. Ini saya dengar Pak Bambang itu saat ini sedang buat museum. Di mana dia akan taruh semua Alkitab dari awal abad pertama saudara. Wow. Saya yakin saudara di mana ada bukti sejarah mengenai keagamaan, kekristenan adalah yang paling valid. Kalau menurut saya. Karena apa? Karena buktinya sejarahnya ada. Saudara bisa lihat Alkitab pada abad pertama. Tapi kalau agama lain saya nggak bisa ngomong. Karena kita nggak mempelajari saat ini saudara. Tapi saya percaya ada kekristenan buktinya paling valid. Saudara mau bukti apa lagi? Kalau sejarah sudah menyatakan ada kekristenan itu buktinya paling valid. Kedua, kita juga bisa merasakan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara pasti percaya saudara pun bisa mengimpartasikan iman saudara kepada yang lain. Dan Alkitab satu-satunya kitab saudara yang bercerita dari awal sampai ke akhir hidup kita. Saudara boleh belajar agama lain. Saya percaya saudara, saya pun juga bukan berasal dari Kristen. Ya, keluarga saya pun juga masih banyak yang bukan Kristen saudara. Karena saya tahu satu hal saudara. Ya kalau kita belajar agama, tujuannya satu, kita mau masuk surga. Betul nggak saudara? Apa sih yang dicari orang-orang di luar sana? Surga saudara. Apa yang dicari orang lain? Nggak ada lain, ada selain surga. Surga di bumi dan surga di akhirat. Itu aja saudara.
Dia mau jadi hebat di dunia supaya dia bisa menikmati dunia ini menjadi surga. Dan dia juga kalau mati masuk surga di akhirat. Itu yang dicari orang-orang dunia. Dicari agama-agama. Saudara boleh lihat, mungkin sebelumnya saudara bukan Kristen. Saya pun bukan Kristen, saya pun mencari surga saudara. Surga dengan cara saya sendiri. Dengan cara berbuat baik. Dengan cara berbakti kepada orang tua. Dengan cara melakukan hal-hal mungkin yang menurut orang itu rendah hati, murah hati. Kita lakukan itu. Tapi Tuhan mau katakan, di dalam kekristenan itu semua tidak menjamin keselamatanmu. Karena kau diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi karena iman di dalam Kristus. Nah saudara sekalian, kita yang sebagai orang Kristen, kita harus pegang itu baik-baik. Perbuatan baikmu apapun tidak akan menjamin engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi yang penjamin engkau masuk ke dalam kerajaan adalah imanmu terhadap Tuhan. Loh Pak, berarti kalau gitu kita gak perlu berbuat baik. Itu juga salah saudara. Setelah kita beriman, kita pasti berbuat baik. Kenapa? Karena kita beriman sama Tuhan. Kita menganggap Yesus sebagai Tuhan. Kedua, kita menganggap Yesus sebagai guru. Kalau kita menganggap Yesus sebagai guru, saudara harus ikut Yesus 100%. Gak ada saudara murid yang tidak mengikuti gurunya. Saudara pernah sekolah ya, kita semua mungkin pernah sekolah walaupun ada macam-macam, ada sekolah tinggi, S3, S2, S1 ya saudara. Tapi kita semua pernah sekolah. Kita pernah mencicipi bangku sekolah. Apa yang terjadi saudara? Ketika guru kita ngajar, kita harus ikut loh. Kalau enggak, you break the rule. Kalau break the rule apa saudara? Ada hukuman, ada penalti saudara. Ada konsekuensi, itu normal. Sebagai seorang murid yang break the rule, pasti ada konsekuensi. Tapi kita saudara, sebagai anak Tuhan yang setia, kita harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Makanya kita sebut apa? The follower of Christ. Pertama kali seorang Kristen atau follower of Christ, saudara sekalian, dikatakan di Kisah Para Rasul, saudara, di Antioquia, saudara. Nah oleh karena itu saudara sekalian, kita mau benar-benar belajar bahwa kita ini benar-benar follower of Christ. Jadi selain kita punya iman, tindakan kita juga harus benar. Seperti apa yang Tuhan sarankan dalam hidup kita. Nah hari ini saudara, kita mau belajar kemenangan di dalam Kristus. Karena tetap saja tema tahun 2003 ini adalah bangkit menjadi pemenang. Nah tema yang pertama adalah saudara, kita mau menang atas kesombongan. Mari kita baca sama-sama saudara, Filipi 2 ayat 1 sampai 15. Filipi 2 ayat 1 sampai 11, saudara. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saudara boleh tandai Alkitab saudara nanti boleh baca lagi di rumah. Kalau hari ini saudara nggak bawa Alkitab, tapi kan ada Alkitab saudara, Alkitab digital, ya. Saudara boleh download yang Alkitab Sabda, saudara. Di dalam Alkitab Sabda itu ada banyak hal, ya. Pertama ada Alkitab itu sendiri, ada tafsiran, ada kamus, saudara download semua, ya. Alkitab, kamus, dan tafsirannya saudara download semua di Play Store juga ada. Saya nggak tahu kalau di Apple ada nggak? Ada kelihatannya juga saudara. Alkitab Sabda. Ya jadi ada tafsiran, kemudian juga ada kamus. Kenapa saudara? Kalau saudara nggak ngerti, tinggal diklik nanti masuk ke tafsiran saudara. Ya, jadi saudara bisa mengerti lebih dalam lagi. Oke saudara, saya akan baca ayat 1 dan saudara semua bersama-sama ayat 2 sampai ayat 11 kita baca sama-sama saudara. Ya, saya bacakan untuk saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Saudara? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari sama-sama saudara. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin saudara. Kalau kita mau bicara mengenai kesombongan saudara. Kesombongan ini terjadi pada saatnya di surga saudara.
Ketika seorang malaikat bernama Lucifer, saudara, seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Dia ingin menyamai Tuhan, saudara. Ingin mengatasi bintang-bintangnya Tuhan. Ingin duduk di tahtanya Tuhan, saudara. Itulah pertama kali kesombongan terjadi, saudara sekalian. Yang kedua, saudara, karena intimidasi dari Lucifer, Adam dan Hawa masuk juga dalam dosa kesombongan. Dosa kesombongan itu nggak lain, saudara, ingin menyamai Allah. Saudara, kalau hari-hari ini, saudara sekalian, kita lebih sering mengandalkan kekuatan kita sendiri, berarti kita meremehkan Allah kita, saudara. Apalagi kita orang Kristen. Ya, saya nggak bicara orang di luar kekristenan, saudara. Ya, saya nggak tahu cara hidup mereka gimana, tapi kita sebagai orang Kristen, kita dikatakan, yes, I'm a follower of Christ. Saya ini Nasrani, saya ini Kristen, saya ini pengikut Kristus. Tapi kalau kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, ingat baik-baik, ya, kita juga sombong, saudara. Kita seakan-akan kita ingin mengalahkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itulah kesombongan yang pertama seorang Adam dan Hawa. Saudara, kenapa mereka bisa sombong dan kenapa mereka bisa jatuh dalam dosa? Karena mereka punya kehendak bebas. Mungkin orang-orang bertanya, saudara, kenapa kalau gitu Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Kenapa malaikat dikasih kehendak bebas? Kalau begitu gak usah dikasih. Kalau Tuhan gak kasih kehendak bebas, kita semua gak mungkin jatuh dalam dosa. Dan sampai saat ini tidak ada lagi dosa turunan. Ketika anak kita lahir, saudara sekalian, ketika mereka belum kenal Yesus, itu ada dosa turunan dari Adam dan Hawa. Setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini, saudara, ada dosanya. Karena dosa turunan. Kita nggak bisa ngomong, saudara, karena sudah kejadiannya sudah cukup lampau. Apakah kita masih blaming Adam dan Hawa? Ini gara-gara you nih, kita berdosa sampai dengan hari ini. Sehingga nggak heran, saudara, kita punya masalah, kita punya sakit penyakit, ya kita punya kesukaran, kita punya mungkin kelemahan. Kita punya kekurangan, saudara sekalian. Kita harus terima semua itu, saudara. Karena apa? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena apa juga, saudara? Karena kehendak bebas. Tapi saudara, saya mau katakan, kehendak bebas yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, itu bukan kutuk. Tapi itu adalah anugerah dalam hidup kita. Kenapa saya katakan kehendak bebas itu anugerah? Padahal melalui kehendak bebas orang jatuh dalam dosa. Melalui kehendak bebas orang bisa saja ingin menyamai Tuhan. Ingin sombong, ingin iri hati, banyak sekali, saudara. Karena kehendak bebas bisa kita melakukan apapun. Bisa membuat kita mungkin bunuh diri, kita bisa membuat kita mungkin jatuh dalam dosa yang terlalu dalam. Karena kehendak bebas semuanya. Kenapa Tuhan memberikan itu? Itu adalah anugerah. Tanpa kehendak bebas kita ini adalah robot, saudara. Kita ini adalah mesin. Saudara, Tuhan tidak menciptakan mesin, Tuhan tidak menciptakan robot. Saudara pernah melihat robot kan? Saudara pernah melihat mesin? Saudara, kalau kita disuruh-suruh sama bos kita aja, kita kadang-kadang komplain loh. Ah, bosnya nyuruh-nyuruh terus. Besok buat report ya. Besok presentasi ya. Besok masuknya harus lebih pagi ya. Besok harus begini, harus begini. Besok tolong dong. Si office boy gak masuk, kamu bantu nyapu ya. Saudara, kita disuruh-suruh bos aja kadang-kadang kita kesel. Gaji gak naik-naik, kerjaan tambah banyak. Betul gak, saudara? Kerjaan tambah malam pulangnya. Gak ada bonus lagi. Kadang-kadang kita komplain sama bos. Betul gak, bro? Ya, di sini teman-teman banyak yang kerja, saya percaya saudara pasti saudara ada kesal-kesalnya sama bos. Anak buah teman-teman saya juga mungkin di kantor begitu. Ah, ini cuma bisa nyuruh-nyuruh doang nih. Ini cuma bisa nambah-nambah kerjaan nih. Saudara, itu lumrah. Itu baru disuruh-suruh loh, saudara. Kita mau lakukan nggak? Ya harus kita lakukan karena kita digaji. Kalau kita nggak digaji mungkin kita nggak melakukan. Lu siapa? Gaji gue juga nggak. Ya, saudara, kalau di gereja mau nggak mau, saudara, karena yang gaji kita ini Tuhan Yesus. Ya, gereja ini bukan perusahaan, saudara. Kita harus tahu siapa bos kita. Saudara sekalian, ketika kita disuruh-suruh sama bos kita, kita pun malas kadang-kadang. Apalagi, saudara, kalau kita nggak punya kehendak bebas. Lebih daripada diperintah sama bos. Kalau kita Tuhan suruh bilang duduk nggak boleh berdiri, saudara. Tuhan bilang berjalan nggak boleh diem. Tuhan bilang main musik nggak boleh diem, saudara. Kita nggak bisa melakukan apa-apa yang maunya kita. Memang dengan begitu semua kita pasti diselamatkan. Semua kita pasti masuk surga. Tidak akan ada dosa di dunia ini, saudara. Tapi Tuhan tidak menciptakan manusia seperti itu. Tuhan mau orang yang menyembah dia, menyembah dengan tulus hati, menyembah dengan kehendak bebasnya dia, tanpa harus disuruh-suruh. Itulah yang mau kita lakukan, saudara. Betul nggak? Saudara, kalau saya punya anak, saya juga nggak mau punya anak saya robot. Saya punya anak 3, saudara. Saya juga nggak mau selalu mereka yes pak. Kadang-kadang mereka juga harus berargumen. Yes, karena mereka kritis. Karena mereka punya kehendak bebas. Itu normal, saudara. Orang yang tidak pernah kritis, orang yang bisa maju, saudara. Orang yang selalu yes bos, walaupun bosnya salah, orang tuanya salah, selalu yes. Orang itu juga nggak akan bisa maju ke depan. Potensinya juga nggak bisa maksimal. Tapi saudara sekalian juga kita harus ingat. Kehendak bebas kita bukan kehendak bebas yang tanpa tanggung jawab. Kita harus punya tanggung jawab, saudara. Tuhan memang memberikan kau kehendak bebas. Tapi Adam dan Hawa menyalahgunakan kehendak bebas itu sehingga dia jatuh dalam dosa.
Hari-hari ini saya percaya dan yakin mungkin saudara sebagai orang tua memberikan banyak otoritas kepada anak-anak saudara. Mungkin saudara punya perusahaan, saudara mungkin punya harta yang cukup banyak, dan saudara memberikan kepada anak saudara dan memberikan otoritas, kau boleh gunakan harta ini. Kau boleh menjalani perusahaan papi. Kau boleh jadi bos di perusahaan papi. Papi boleh memberikan perusahaan kepadamu. Tapi ingat baik-baik saudara sekalian, apa yang diberikan orang tua kita harus kita lakukan amanatnya dengan penuh tanggung jawab. Bukan semena-mena masuk kantor sembarangan, masuk kantor juga nggak kerja, malas-malasan, foya-foya hidupnya. Pasti saudara orang-orang yang seperti itu akan jatuh juga saudara. Nah oleh karena itu saudara, inilah hal yang pertama. Kenapa dari kehendak bebas muncullah kesombongan. Adam dan Hawa jatuh dalam kesombongan yang pertama. Dan impactnya sampai kita hari ini saudara sekalian. Jadi nggak usah heran saudara kalau kita sombong. Kalau kita sombong itu nggak usah heran. Bahkan Aristoteles saudara sekalian, dia mengajarkan apa saudara? Orang yang tidak bermegah dalam dirinya sendiri adalah orang yang lemah. Pengajaran Yunani abad keempat sebelum Masehi saudara sekalian, itu mengatakan demikian. Saudara kalau nonton film Secret, ya kalau lihat mungkin trailernya atau gimana, itu mengatakan apa? You have potensi. Kau bisa punya potensi melebihi apa yang pernah kau pikirkan. Ketika kau bergerak, ketika kau melakukan sesuatu, kau bisa mencapai apapun apa yang kau mau. Itulah pengajaran dari Secret saudara. Kalau saudara lihat, secara motivasi bagus gak? Bagus. Tapi dengan kau belajar terus seperti itu, kau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kau mulai muncul kesombongan, tanpa Tuhan pun aku bisa. Saudara, mungkin dari sebagian kita ada yang duduk di sini, kau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kau lebih mengandalkan dirimu sendiri, karena kau merasa kau bisa. Karena pangkatmu sudah hebat. Itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika dia mulai bisa memutuskan, aku gak perlu lagi tanya Tuhan. Aku punya kehendak bebas. Jangan makan buah itu, aku mau coba. Karena aku juga ingin memiliki pengetahuan seperti Allah punya pengetahuan. Dia maka sudah jatuh dalam dosa. Begitu pula Kain dan Habel. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena kesombongan saudara. Dia merasa Tuhan seharusnya akulah yang harus kau pilih. Bukan Habel. Selain iri hati ada timbul kesombongan. Di dalam kesombongan saudara pasti ada keras kepala. Ketika kau sudah mulai susah diingatkan, susah dinasihati. Susah mungkin untuk menerima kritik. Mungkin suamimu mengkritikmu, istrimu mengkritikmu, anak-anakmu mengkritikmu. Kau sudah mulai memberontak. Ingat baik-baik saudara, kau sudah mulai masuk dalam kesombongan. Hati-hati saudara. Kenapa kita harus lari dari kesombongan saudara? Semua apa yang dikatakan di dalam Alkitab saudara berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Pengajaran-pengajaran Yunani pada abad keempat sebelum Masehi berbeda total dengan apa yang diajarkan oleh kekristenan. Kekristenan saudara dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru tidak pernah mengatakan tinggi hati dan sombong itu baik. Tidak ada satupun saudara. Apapun itu bahasanya saudara, ada yang gea, ada yang gaon, ada yang goa yang bicara mengenai kecongkakan, semuanya dinista Allah. Bahkan di Amsal 21 dikatakan apa? Kesombongan, kecongkakan adalah dosa. Di dalam perjanjian baru saudara sekalian, dalam bahasa Yunani-nya saudara, ada dua seperti kecongkakan. Huperefania saudara sekalian itu adalah kecongkakan. Orang yang melakukannya adalah hubritas. Yang kedua saudara, alazonenia saudara, itu adalah kesombongan. Yang melakukannya adalah alazonas. Itu orang yang sombong. Itu semua tercatat saudara. Jadi saudara sekalian, bentuk-bentuk kesombongan semua tercatat di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Artinya apa saudara? Ini penting. Banyak sekali yang dicatat di Alkitab saudara. Ini penting. Karena apa? Karena Allah menista orang yang sombong. Allah merendahkan orang yang mentinggi hati. Allah mencerai beraikan saudara orang yang congkak. Tidak ada satupun orang yang sombong saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu orang Kristen jangan sombong. Kalau orang Kristen yang sombong berarti kau bukan murid Kristus. Wow saudara, kenapa? Belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus berkata begitu loh saudara. Di Matius betul. Belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi apa? Orang Kristen yang sombong bukan murid Kristus. Sudah pasti saudara. Lupa masuk surga enggak? Ya saudara tanya sendiri. Kalau kau bukan murid Kristus, mau apa lagi saudara? Apakah kita punya hak untuk surga? Tapi saya udah dibaptis pak. Ya gak peduli saudara. Karena iman itu adalah iman dengan perbuatan. Bukan dengan cuma iman tok. Tanpa perbuatan saudara. Karena apa saudara? Kalau kita merespon, contohnya saudara nggak usah jauh-jauh, saudara punya pacar, ya saudara nggak tahu yang cewek, cowok di sini mungkin banyak beberapa yang masih jomblo ya. Ini salah satu anak tim kita juga jomblo, David juga ya, ini sedang mencari
tulang rusuk saudara. Ya bukan tulang babi tapi tulang rusuk saudara ya. Semoga dapatnya bukan tulang babi saudara ya, tulang rusuk saudara. Saudara sekalian, kalau kita lagi pacaran saudara sekalian, ya kita pasti maunya kita dipuji, dipuja saudara, betul? Gak ada yang maunya cuma dijelek-jeleki saudara, kamu kurang cantik lah, ya kamu kurang baik lah, kamu kurang bijak lah. Setiap kali ketemu seperti itu diputusin saudara pasti. Bosen dengarnya saudara kalau cuma komplain doang. Oleh karena itu saudara sekalian, kita aja masa-masa pacaran saudara, kita harus belajar untuk rendah hati. Jangan sombong. Kalau orang sombong saudara, pasti saudara hubungannya gak mungkin baik. Suami kita kalau sombong saudara, istri juga muak saudara. Istri kalau sombong, suami juga muak saudara sekalian. Apalagi Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, Tuhan adalah guru kita. Kalau kita katakan kita ikut Tuhan tanpa ada perbuatan, itu adalah hal yang sia-sia. Kalau kau bilang sama pacarmu, kau tidak pernah bilang I love you. Pacarmu gimana tahu kau mencintai dia? Tapi Pak, tindakan saya kan membuktikan bahwa saya mencintai dia. Tindakanmu apa? Kadang-kadang saudara, apa yang ada di dalam hatimu itu yang harus kau keluarkan. Kalau kau benar-benar mencintai suamimu, istrimu, pacarmu, kau katakan I love you. Sebanyak mungkin kau katakan, kau tidak bosan-bosan mengakukan itu. Kenapa? Karena kau mencintai. Betul gak saudara? Kalau kau hatinya dengki, dendam, penuh dengan kebencian, pasti keluarnya gak mungkin I love you, I hate you. Betul gak saudara? Saudara boleh cek, kalau saudara lagi marah, penuh dengan dendam, penuh dengan benci, you gak mungkin ada kata-kata yang positif. Naik mobil aja umpatan saudara. Dasar nih begini, dasar nih begitu. Begitu saudara, saya pun mengalami. Kalau saya lagi kesal, kata-kata ungkapan bukan yang baik saudara, tapi yang jelek. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita murid Yesus, perbuatan kita harus mencerminkan iman kita. Maka Yakobus katakan iman dengan perbuatan, perbuatan itu menjadikan iman menjadi sempurna. Nah oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita sombong, kita bukan murid Kristus. Bagaimana kita bisa katakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita? No. Hanyalah daripada aku kau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Wow, ini semua orang-orang siapa saudara? Orang yang sudah kenal Tuhan. Bahkan dia mengusir setan demi nama Tuhan. Berarti termasuk pendeta, termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan bilang, aku gak kenal engkau loh. Karena apa? Karena perbuatanmu berbeda dengan apa yang aku ajarkan. I'm sorry, kamu bukan muridku. Kalau kau katakan muridku ya terserah. Tapi yang pasti kau bukan muridku. Gak ada label Yesus di dalam hatimu. Wow saudara. Inilah dosa kesombongan. Hati-hati saudara sekalian. Maka dikatakan apa saudara? Next. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah saudara, apa sih akar-akar kesombongan? Yang pertama saudara, posisi status sosial jabatan saudara. Saudara, kadang-kadang kita dapatkan posisi karena orang tua kita kaya. Betul gak saudara? Anak-anak yang orang tuanya kaya saudara, anak-anak jadi raja. Betul gak saudara? Orang tuanya kaya, orang tuanya banyak uang, saudara minta apa aja dikasih. Akhirnya apa? Status sosialnya dia itu terbentuk dengan sendirinya sejak dia lahir. Nah saudara, orang yang sombong karena apa? Karena status sosial saudara. Coba saudara punya mungkin harta banyak, mungkin suatu saudara mungkin tinggal di tempat yang agak mewah, yang agak bergengsi. Saudara mungkin kurang mau bergaul dengan orang yang ada di daerah suburban ya. Tapi kalau namanya pelayanan kita harus ke sana saudara. Kalau saudara pernah ke Batangas, ya pernah ikut kita pelayanan saudara sekalian, itu benar-benar di quarter tinggalnya. Ya di sebelah sungai, di sebelah laut saudara, dan kotor sekali saudara. Ya kadang-kadang kita mungkin jijik dan kita nggak mau bergaul dengan mereka. Itu karena status sosial. Status sosial bisa mengubah kehidupan kita saudara. Yang kedua, harga diri yang tinggi. Kalau kita punya pride saudara sekalian, itu adalah akar kesombongan kita. Seketika pride kita mulai kena saudara, wah kita mulai marah. Jangan nyinggung-nyinggung aku ya. Kalau aku gak duduk di depan, aku gak mau datang lagi ke gereja. Saudara, kalau kita punya posisi, kadang-kadang kita punya harga diri saudara. Harga diri itu saudara sekalian, Yesus sudah buang jauh-jauh hari. Maka dikatakan apa? Dia telah mengosongkan dirinya. Kalau kita mau ikut Yesus, kosongkan harga dirimu. Orang lain mau melecehkanmu, orang lain mau merendahkanmu, is okay. Ketika kau merendahkan diri, Tuhanlah yang meninggikan saudara. Bukan engkau yang harus meninggikan dirimu supaya kau dipandang orang. Enggak. Semakin kau meninggikan diri, Tuhan akan semakin tekan jadi ke bawah. Mungkin kau berhasil di dunia, tapi kau tidak berhasil di sorga. Jangan berharap kunci sorga akan kau dapatkan. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus kembali lagi saudara, mengingatkan. Orang yang tinggi hati tidak akan pernah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Percaya saudara. Kalau kau merasa kau bisa, kau tidak akan pernah mengandalkan Tuhan.
Uang mula segala-galanya. Saudara, sekarang ini semua butuh uang. Betul saudara? Kita hidup butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Tapi ada orang yang katakan segala-galanya butuh uang, Pak. Betul memang. Uang memang bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ini butuh uang, betul saudara. Tapi saudara pernah nggak mengandalkan Tuhan lebih daripada uang? Ketika kita sedang kepepet saudara sekalian, hari-hari ini saudara, uang itu jalan keluar. Paling gampang saudara, contohnya saudara tertahan di imigrasi. Butuh 20 ribu nih Pak kalau mau keluar. Bayar nggak saudara? Bayar kantor. Daripada udah keluar tiket mahal, dia butuh orang, dia bayar 20 ribu. Pernah berdoa dulu deh. Tapi bisa seminggu loh Pak, berdoa dulu deh, Tuhan kasih jalan. Ternyata Tuhan kasih jalannya dideportasi saudara. Saudara pasti kesel. Kok begitu sih Tuhan jalannya? Saudara, selama kau punya uang, kau pasti bayar tuh. Kenapa saudara? Karena uang adalah segala-galanya. Saudara, ini pun terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, nggak cuma dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, bisnis katakan ada dikotomi saudara. Bisnis itu nggak suci, bisnis itu kotor. Bisnis itu nggak ada rohani-rohaninya. Betul saudara, kalau kita berpikir seperti itu, karena partner kita banyak yang kotor saudara. Tapi bukan berarti saudara harus ikut kotor. Teman-teman saudara banyak yang korupsi di kantor, bukan berarti saudara harus ikut korupsi kan? Nah saudara harus ikut benar-benar itu. Nah itu butuh saudara yang namanya apa? Tidak lagi ada harga diri saudara. Seperti halnya Yesus merendahkan dirinya. Yang ketiga puji-pujian. Saudara kalau saudara dapat puji-pujian kadang-kadang kita jadi sombong. Istri suka muji-muji, waduh kamu gantengnya, waduh suami udah gimana, so jalannya aja beda saudara, betul gak? Kadang-kadang saudara, ya saya promote orang saudara. Ya ini bukan menjelek-jelekan orang Filipina, tapi di Filipina itu saudara, kalau kita promote orang saudara, kadang-kadang orangnya sombong saudara. Ya, jalannya aja udah ke atas palanya saudara. Ya, ada teman kita yang kepalanya gak ke atas ya, tapi dia gak sombong sih saudara. Ya, tapi memang begitu saudara. Tapi ini benar-benar ketika kita dipromosi jalannya udah beda saudara begini. Bahkannya sering kesandung saudara, kadang lihat ke atas gak pernah ke bawah. Saudara kalau kita mulai sombong, kita lihat ke bawah yuk. Karena banyak orang saudara di bawah sana juga mungkin membutuhkan pertolongan kita. Kalau kita cuma melihat ke atas saudara, kita gak bahkan pernah melihat ke bawah saudara. Kita gak pernah bersyukur. Kita selalu melihat kurang, kurang, dan kurang saudara. Oleh karena itu Tuhan gak mau kita selalu melihat ke atas. Karena ambisi kita bisa mengatasi saudara kerendahan hati kita. Yang keempat saudara, kesuksesan, ketenaran, dan kehormatan. Tadi saya sudah katakan. Yang kelima, kesalehan yang salah. Nah ini kemarin minggu-minggu lalu banyak kita katakan ini saudara, kita banyak diskusi. Kita saleh tapi kita salah saudara. Kita lebih banyak menghakimi orang. Wah saya ke gereja, saya rajin baca Alkitab. Saya mulai bisa konseling, saya mulai bisa berkhotbah, saya mulai bisa menulis di YouTube, saya mulai bisa apologet ya, membela iman saya. Ya, saudara sekalian, yuk saleh. Tapi kadang-kadang kita salah. Kita malah banyak menghakimi orang-orang lain saudara. Kau nih kurang berdoa, kau nih kurang ke gereja. Ingat ya, kalau kau gak ke gereja, kau pasti nanti kena kutuk. Kau pasti musibah, kau gak lagi dapat berkat Tuhan. Kita mulai menghakimi orang lain saudara. Menegur dan menghakimi beda tipis saudara. Menegur itu tujuannya apa saudara? Untuk orang bangkit, untuk orang berubah. Tapi menghakimi untuk orang down, untuk orang jatuh. Dan dia gak perlu lagi untuk mengangkat dia ke atas. Menghakimi itu begitu ceritanya saudara. Pokoknya selama dia jatuh, aku puas. Tapi kalau menegur beda. Dia jatuh saudara, diangkat. Kamu tahu gak kenapa kamu jatuh? Itu saya katakan. Tapi yuk kita bangkit yuk. Kita mulai lagi dari bawah. Mulai lagi dekat sama Tuhan. Mulai berdoa, didoain saudara. Itulah menegur. Kalau menghakimi saudara, dia gak peduli saudara. Dia mau jatuh kek, gak mau bangkit kek. Yang penting aku menang. Banyak anak Tuhan itu bukan lagi menegur. Tapi menghakimi saudara sekalian. Karena apa? Karena saleh. Orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat semuanya seperti itu saudara. Mereka mulai menghakimi pelacur-pelacur, mulai menghakimi pemungut-pemungut cukai. Pada Yesus gak pernah menghakimi mereka. Tapi mereka mulai menghakimi karena mereka merasa hidup mereka lebih benar dibandingkan dengan orang-orang itu. Maka Yesus katakan, kalau aku gak datang, orang-orang itu gak mungkin bertobat. Karena pemimpin agamanya juga rusak. Pemimpin agamanya juga rusak saudara. Gimana mau orang-orang ikut Tuhan dengan benar, pemimpinnya aja rusak. Nah itulah saudara, kesalehan yang salah. Nah saudara, apa sih akibat kesombongan? Yang pertama, kita itu akan cepat merasa puas dan tidak pernah maksimal. Orang yang sombong itu saudara, selalu merasa cepat puas. Aku sudah mencapai, aku belaga-belaga begini. Coba saudara lihat, orang kaya lama sama orang kaya baru beda saudara. Orang kaya lama saudara yang dari kecil memang sudah bergelimangan berlian. Beda dengan orang kaya baru, yang baru udah gede baru lihat berlian saudara. Dipakai di sana sini saudara sekalian, di begini-beginikan saudara, di arisan begini-begini. Ada gelang banyak saudara, kalau nggak kelihatan gelangnya kurang afdol. Betul nggak saudara?
Itu orang kaya baru. Coba saudara lihat orang-orang seperti itu, saudara, orang kaya baru. Orang kaya udah lama, saudara nggak perlu begitu. Kita melihat saudara, ada satu orang kaya di Indonesia, ya, pemilik jarum, saya pernah ketemu sama anaknya, saudara, sederhana sekali, saudara. Makannya pun masih di warung, saudara. You bisa bayangin. Tapi orang yang baru setengah kaya, saudara, boro-boro makan di warung. Kalau makanan belum 1 juta, belum makan namanya, saudara. Ada begitu. Makan harus 1 juta, saudara. Wah, ini kalau sepiring gak 1 juta, ini belum makan nih. Mesti di hotel yang paling mewah. Liburan juga mesti di hotel. Nggak mau di rumah, saudara. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita cepat merasa puas. Orang yang seperti itu tidak akan pernah dipakai Tuhan, saudara. Kenapa? Hidupnya tidak akan pernah maksimal. Yang kedua, saudara sekalian, akibat kesombongan, hubungan dengan sesama pasti rusak. Saudara, di sini siapa yang mau berteman dengan orang yang sombong? Kita sudah gerah, saudara, melihat dia cerita kesombongannya, saudara. Nggak akan ada teman. Komunitas yang dibentuk adalah komunitas yang salah. Pasti dia akan masuk di dalam komunitas yang salah, saudara. Teman-temannya pasti sombong semua. Coba saudara boleh lihatin. Orang yang sombong, teman-temannya pasti sombong semua, saudara. Kenapa? Komunitas membentuk dirimu. Orang yang rendah hati gak mungkin masuk dalam orang yang komunitas sombong. Karena dia gak bakal tahan. Wih, sombong banget nih orang. Lebih sombong dari Tuhan katanya, saudara. Nah, itu udah repot, saudara, kalau dia lebih sombong dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika gagal sulit bangkit karena merasa dipermalukan. Orang yang sombong kalau jatuh, saudara, gak bakalan bangkit. Kenapa? Karena mereka merasa dipermalukan. Karena dia sudah menaruh dirinya sudah sangat tinggi, saudara. Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Kalau kau ke kondangan, jangan duduk di paling depan. Mungkin itu bukan tempatmu. Kau akan malu loh. Kalau misalnya orang itu bilang, sorry ini bukan tempatmu, tempatmu udah di belakang. Tapi kalau kau datang ke kondangan, duduklah paling belakang. Mungkin orang yang lihat kau, pak, bukan di situ pak, tempatmu di sini loh. Saudara, tidak pernah ada cerita di dalam Alkitab yang mendominasikan kesombongan. Yang memuliakan kesombongan, gak ada, saudara. Bahkan Tuhan Yesus bilang, belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wow. Oleh karena itu, saudara, saya katakan, ketika gagal, orang yang sombong susah untuk bangkit. Saudara boleh coba. Tidak ada perkenanan Tuhan, sudah pasti, saudara. Karena orang sombong dicerai-beraikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati orang sombong. Orang sombong akan diturunkan Tuhan, akan direndahkan Tuhan. Tidak ada satupun Alkitab yang mengatakan orang sombong ditinggikan Tuhan. Orang sombong dimuliakan Tuhan. Tidak ada, saudara. Karena orang sombong mencoba untuk mengatasi Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau belajar, saudara. Ada 3 hal penting yang dicatat oleh Yesus. Cara Yesus menang atas kesombongan. Yang pertama, saudara. Menyadari bahwa hidup ini adalah ketaatan terhadap misi Allah. Dikatakan di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara tahu, kematian di atas kayu salib adalah kematian yang paling hina pada zaman Yahudi. Kenapa? Hanya orang-orang yang jahatnya gak ketulungan, saudara sekalian, itu matinya di atas kayu salib. Semua pada mengutuki orang-orang itu karena orang itu jahat. Wow, saudara sekalian. Bayangin, Tuhan mau mati di atas kayu salib. Menerima setiap kutuk, setiap dosa yang kita lakukan. Dan dia gantikan semuanya itu di atas kayu salib. Makanya ada divine transfer, saudara. Divine change di dalam kayu salib, saudara. Ada perubahan ilahi di atas kayu. Ada transfer. Ada redemption. Ada penebusan di atas kayu salib, saudara sekalian. Dan itu gak mudah. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika Yesus rendah hati. Kalau Yesus sedang rendah hati, saudara, dia tidak mungkin mau mati di atas kayu salib. Dia ingin jadi contoh, jadi teladan. Kemanusiaannya Yesus, saudara sekalian, menjadikan teladan bagi kita. Kalau enggak, saudara enggak mungkin percaya. Bisa manusia itu rendah hati, Pak. Manusia itu kan dasarnya sombong. Terbukti Adam dan Hawa, dia mau menyamai manusia, menyamai Tuhan. Bisa manusia itu rendah hati. Saya pikir sulit ya manusia itu rendah hati. Bisa, buktinya Yesus. Tapi Yesus enggak, saudara. Yesus itu 100% Allah dan 100% juga manusia. Ketika dia datang ke dunia, saudara, dia 100% manusia. Dia sama seperti kita, saudara. Dia bisa dicobai, dia merasa lapar, dia bisa merasa sakit, dia menangis, dia bisa dihianati. Dia dalam bentuk rupa manusia bisa dilakukan apapun terhadap dirinya. Bisa disiksa, bisa dihianati, bisa ditusuk dari belakang. Bisa diomelin, saudara. Bisa ingin dirajam. 100% human. 100% manusia, saudara sekalian. Oleh karena itu ketika Yesus jadi teladan, berarti tidak ada alasan bagi kita nggak bisa lakukan. Karena Yesus bisa. Walaupun dia Tuhan, tapi ketika dia ada di dunia, saudara, dia adalah manusia.
Nah oleh karena itu saudara sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu misi Allah. Orang yang sombong saudara, dia tidak pernah tahu apa itu misi Allah. Karena yang dia tahu adalah misi dirinya sendiri. Saudara sekalian, ketika kau sudah menyadari, hidupku ini bukan untuk aku loh. Goal akhir daripada hidupku ini adalah untuk Tuhan. Apa sih misinya Allah? Bersaksi saudara. Kau harus bersaksi. Bersaksi bukan cuma untuk pendeta. Bukan cuma untuk hamba-hamba Allah, bukan pelayan-pelayan Tuhan. Semua daripada kita harus hidup bersaksi. Itu yang Tuhan inginkan saudara sekalian. Itulah misi Allah dalam hidup. Kau harus menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kau berada, kau harus jadi saksi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua saudara sekalian, bagaimana Yesus mengatasi kesombongan? Kasih dan belas kasihan Kristus melebihi harga diri. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, kalau kau tidak punya kasih, sulit untuk tidak sombong. Karena orang yang sombong tidak punya kasih dalam hidupnya. Di 1 Korintus dikatakan apa saudara? 1 Korintus 13. Kasih itu tidak pernah memegahkan diri. Kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati. Kasih itu tidak sombong saudara sekalian. Kalau kau punya kasih saudara, saya yakin tidak ada tempat kesombongan di dalam hatimu. Karena kau punya kasih. Karena kau punya belas kasihan. Kau tidak lagi akan menyombongkan dirimu saudara. Kau tidak lagi akan mengandalkan dirimu sendiri. Tapi kau akan mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara, saya percaya orang yang rendah hati saudara, semakin dia tinggi, semakin dia merunduk saudara. Saudara pernah melihat padi kan? Semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Itulah orang. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita tahu, aduh, saya gak ada apa-apanya ya Pak. Ketika saya mulai baca Alkitab, ternyata banyak hal yang saya gak tahu loh. Ketika saya mulai berbuat kasih, ternyata banyak orang ya Pak di luar sana yang lebih membutuhkan dari saya. Saudara, ketika kita mulai masuk dalam pelayanan Tuhan, mulai masuk dalam misinya Tuhan, kita mulai menyadari saudara sekalian, bahwa banyak hal di luar kita yang kita gak tahu. Sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita sombong saudara. Oleh karena itu saudara, ketika kau punya kasih dan belas kasihan, maka sulit bagi engkau untuk sombong. Karena apa? Karena kau akan selalu bersikap rendah hati. Karena kau punya kasih, karena kasih itu tidak pernah sombong sama sekali. Oleh karena itu minta sama Tuhan saudara, bagaimana kau bisa mengasihi orang lain lebih lagi. Yang terakhir saudara, hidupnya untuk kemuliaan bagi Bapaknya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kalau hidup ini hanya untuk kemuliaanmu saudara sekalian, saya percaya anytime kau bisa sombong. Kau pasti bisa sombong saudara sekalian, karena kau hidup hanya untuk dirimu, hanya untuk kejayaanmu, hanya untuk kemuliaanmu. Tapi kalau kau bilang hidupku untuk kemuliaan Bapa, kau tidak lagi ada kata sombong saudara. Karena apa yang aku lakukan ini semuanya untuk Bapa dan bukan untuk kemuliaanku. Ingat baik-baik saudara, ini bukan hal mudah, ini proses. Kalau saudara dipuji, yang dipuji adalah Tuhan, saudara rela enggak? Ketika saudara diagungkan, yang diagungkan bukan saudara tapi Tuhan. Wah, Tuhanmu hebat ya. Bisa membawa kau pada posisi ini, kan biasanya apa saudara? Wah, kau hebat ya. Tapi ketika yang diagungkan Tuhanmu, kau marah enggak? Tuhanmu hebat ya, kau bisa dapat perusahaan ini pasti dari Tuhan kan? Tapi kan di dunia ini jarang saudara. Wah, kau hebat ya, masih muda udah punya perusahaan. Bisa gak kita katakan, kau masih hebat ya Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus hebatnya. Ini perusahaannya dari Tuhan Yesus kan? Pernah gak begitu saudara? Jarang saudara. Orang di dunia ini selalu mengkultuskan pribadi. Bukan Tuhan. Oleh karena itu gak heran saudara. Ada gereja yang dikultuskan pemimpinnya saudara. Kalau pemimpinnya gak khotbah, saya gak mau datang ke gereja. Kita bukan lagi mengkultuskan Tuhan. Tapi mengkultuskan pemimpin saudara. Itulah dunia. Hati-hati akan penyesatan-penyesatan itu saudara sekalian. Hari ini marilah saudara sekalian, kita kultuskan Tuhan kita. Kita agungkan Tuhan dia. Kalau kau mau menyembah berhala hanya kepada Tuhan. Jangan yang lain saudara. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Kadang-kadang uang kita, pekerjaan kita bisa jadi berhala kita. Jadikan itu Tuhan Yesus jadi berhalamu. Setiap hari kau hanya fokus kepada Tuhan. Kalau kau belum ketemu Tuhan Yesus, kau hatimu gundah dan gulana. Itu yang harus kau bangun saudara sampai hari ini. Ketika kau mulai melakukan itu, kau selalu akan mengandalkan Tuhan dan kau tidak mungkin sombong dalam hidupmu. Haleluya. Tapi kenapa manusia itu sombong saudara? Lumrah. Karena apa saudara? Karena kita itu selalu bersinggungan dengan orang-orang yang sombong. Dunia itu adalah penuh dengan kesombongan saudara. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Makanya saya katakan saudara sekalian, kalau kita gak sombong dan tidak ikut Tuhan, kau hebat.
Orang Kristen aja banyak yang sombong saudara sekalian. Saya katakan orang yang pintar agama pun seperti Farisi dan Saduki dia sombong. Ketika kau mulai ke gereja, kau mulai baca Alkitab, kau mulai setia sama Tuhan, hidupmu diubahkan, banyak orang memuji-mujimu. Apakah jempolmu kau arahkan ke atas atau jempolmu kau arahkan ke dadamu, saudara? Banyak dari kita, saudara sekalian, kita tidak melihat pertolongan Tuhan, tapi kita melihat ini semua karena saya. Pernah melihat ada satu tujuan dalam hidupmu adalah untuk dirimu sendiri. Karena kita ini ciptaan. Ciptaan itu gak punya hak, saudara. Ciptaan itu cuma punya kewajiban. Walaupun kau punya kehendak bebas, ingat baik-baik, kehendak bebas harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, saudara sekalian, kita harus benar-benar tahu, saudara, bahwa kasih dan belas kasihan di dalam hidupmu akan mengubah hidupmu total. Kau tidak akan sombong ketika kau punya kasih di dalam hidupmu. Yesus punya kasih dan belas kasihan, itu yang melebihi daripada harga diri Yesus. Sehingga dia mau mati di atas kayu salib, bahkan terkutuk di atas kayu salib. Tempat yang paling hina. Saya yakin gak ada orang yang seperti Yesus, yang rela mati untuk orang yang berdosa. Tapi mungkin ada orang yang mau mati untuk orang yang dikasihi, untuk orang yang baik. Tapi untuk orang yang benar belum tentu orang mau mati, saudara. Dan yang terakhir, saudara sekalian, hidup kita bukan untuk kita. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini kau dapat pujian, bilang, oh, it's not me, but Abba the Father. Belajar untuk begitu, saudara. Kau akan belajar melatih dirimu. Kau tidak punya hak di dalam hidup ini, tapi kau hanya punya kewajiban untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kau dapatkan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kehebatan, bukan untuk nama baikmu, bukan untuk harga dirimu, tapi untuk